Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam persekutuan doa pagi hari ini, Selasa 26 Juli 2022. Bersama saya, Pendeta Nathaniel Valentino Saleki. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 460, Jika Jiwaku Berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucapkan syukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dikala kami beristirahat. Tentu kehadiran kami dan sehatnya kami hari ini itu semua berkat kasih Tuhan kepada kami. Sekalipun mungkin keadaan kami pada hari ini kurang sehat atau kurang baik, tapi kami percaya bahwa semuanya itu tetap masih berada dalam lindungan dan naungan Tuhan, sehingga kami tetap sanggup untuk melaluinya. Tuhan, kami sebentar akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami Tuhan, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu itu. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Lukas 11 ayat 1 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya meminta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Berkatilah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Haleluya. Martin Luther King Jr., seorang pejuang Kristen yang memimpin gerakan hak-hak sipil pada tahun 1954 sampai 1968 di Amerika, pernah berkata begini, "To be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing." Sederhananya, Martin Luther King Jr. berkata bahwa doa adalah aktivitas yang sangat melekat dalam kehidupan orang Kristen. Saudara terkasih, kita bisa saksikan sendiri dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus memiliki disiplin doa setiap hari. Misalnya, yang tertulis di dalam Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, yaitu saat hari masih gelap, Yesus pergi ke tempat sunyi untuk berdoa. Dan yang tertulis di dalam Matius 14 ayat 23, ketika hari sudah malam, yaitu saat Yesus selesai melayani di hari itu, Yesus pergi ke sebuah bukit dan berdoa seorang diri di sana. Saudara terkasih, karena kehidupan doa itu penting bagi Yesus, Yesus mengajarkan kehidupan doa ini kepada murid-muridnya. Di dalam Alkitab, kita pernah menjumpai Yesus yang selalu mengajak murid-muridnya berdoa. Melalui doa, Yesus mengajak murid-muridnya untuk berjumpa dengan Allah dan bergumul bersama dengan Allah. Melalui doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, terkhusus yang tertulis di dalam Lukas 11 ayat 2-4, kita menemukan 3 unsur doa. Unsur-unsur doa ini bisa menjadi acuan bagi kita untuk berdoa dalam kehidupan kita sehari-hari.
Unsur doa yang pertama adalah unsur relasional antara kita dengan Allah. Yesus mengajarkan doanya begini, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Maksudnya adalah ketika kita berdoa, Allah yang kita ajak berjumpa, berdialog, melakukan tawar-menawar adalah Allah yang istimewa, yaitu Allah yang berkuasa atas alam semesta dan bukan ilah-ilah lain. Mengapa unsur doa ini disampaikan Yesus kepada murid-muridnya? Jadi pada zaman Tuhan Yesus dan murid-muridnya cukup banyak ilah-ilah lain, khususnya ilah-ilah yang dipercaya oleh orang-orang Romawi, kekaisaran yang berkuasa pada saat itu. Tidak sedikit dari antara orang Yahudi tergoda untuk menyembah ilah-ilah lain itu supaya mereka mendapatkan keuntungan. Orang-orang Romawi juga menaikkan doa kepada ilah yang mereka percaya. Agar doa murid-murid Tuhan Yesus tidak melenceng, mereka mesti menyebutkan siapa tujuan doanya itu. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk berdoa kepada Allah yang disapa Bapa. Kata Bapa dalam bahasa aslinya adalah pater, yang berarti juga adalah nenek moyang atau bapak leluhur. Jadi ketika Yesus mengajarkan berdoa dengan sebutan Bapa, artinya Yesus merujuk kepada Allah nenek moyang bangsa Israel, yaitu Allah yang membebaskan mereka dari tanah Mesir, yaitu Yahweh. Kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakublah mereka menaikkan doa-doa mereka, bukan kepada ilah-ilah lain. Allah yang tidak pernah berubah dan selalu hidup sepanjang generasi mereka. Saudara terkasih, unsur relasional antara kita dengan Allah inilah yang sepatutnya ada di dalam setiap doa-doa kita. Kita tidak berdoa kepada ilah-ilah lain atau kuasa-kuasa lain. Kita berdoa kepada sosok yang alamat serta tujuannya jelas. Kita hanya berdoa kepada Allah yang kita kenal di dalam nama Bapa yang menciptakan langit dan bumi, di dalam nama Sang Anak, yaitu Yesus Kristus yang menyelamatkan kita dari kuasa dosa, dan di dalam Roh Kudus yang memberikan tuntunan dan penghiburan hidup bagi kita. Unsur doa yang kedua adalah unsur relasional antara kita dengan kebendaan. Yesus mengajarkan berdoa begini, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Maksudnya adalah di dalam doa kita berjumpa, berdialog, melakukan tawar-menawar dengan Allah. Kita memiliki keyakinan bahwa Allah senantiasa mengerti kebutuhan kita dan akan mencukupkan kebutuhan kita. Singkatnya, di dalam doa kita ada unsur jangan khawatir karena Tuhan memelihara kita. Mengenai kekhawatiran, Yesus mengajarkan lebih mendalam dalam Lukas 12 ayat 22-33. Yesus berkata, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Apa yang melatar belakangi munculnya unsur doa yang kedua ini? Sebagian masyarakat yang hidup pada zaman Tuhan Yesus dan murid-muridnya adalah masyarakat yang serakah. Pada saat itu, imam-imam dan para pedagang di sekitar bait Allah berkonspirasi untuk mendapatkan keuntungan ekonomis dari orang-orang Yahudi yang membawa korban ke bait Allah. Bukan hanya para imam dan pedagang, para pemungut cukai yang berasal dari kalangan Yahudi suka memeras. Mereka memungut pajak lebih besar dari yang seharusnya mereka terima. Mengapa mereka melakukan semuanya itu? Salah satu alasannya adalah karena kekhawatiran. Mereka khawatir akan hari esok. Mereka khawatir jika tidak ada makanan yang bisa mereka makan. Sesungguhnya keserakahan dan kekhawatiran tidak membawa damai sejahtera, baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain.
Oleh karena itu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya untuk meminta segala sesuatu yang berkaitan dengan kebendaan secukupnya, tidak berlebih-lebih, tetapi pas. Unsur jangan khawatir inilah yang semestinya juga ada dalam doa-doa kita. Kita bisa meminta apa saja kepada Allah, tetapi permintaan itu mesti juga didasarkan pada kepercayaan bahwa Allah akan menyediakan yang terbaik bagi kita. Sebagaimana doa Yesus di Taman Getsemani di dalam Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Yesus memiliki keinginan dalam hatinya, tetapi ia percaya bahwa kehendak Bapanya lah yang terbaik. Unsur doa yang ketiga adalah unsur relasional antara kita dengan orang lain atau sesama. Yesus mengajarkan berdoa, ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Maksudnya adalah di dalam doa kita, ketika kita berjumpa atau berdialog atau melakukan tawar-menawar dengan Allah, kita memiliki semangat perdamaian dengan orang lain. Mengapa Yesus mengajarkan unsur doa yang ketiga ini? Pada zaman Tuhan Yesus dan murid-muridnya, adalah hal lumrah jika kejahatan seseorang dibalas dengan perbuatan yang setimpal dengan kejahatan tersebut. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk mengampuni, membalas kejahatan dengan kebaikan, membalas kejahatan dengan kejahatan, justru memelihara lingkaran penderitaan yang ujungnya adalah kesengsaraan. Yesus di dalam Lukas 6 ayat 29 mengatakan begini, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan di dalam Lukas 6 ayat 35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Mengampuni sesama dan membalas kejahatan dengan kebaikan bukan berarti membiarkan kejahatan merajalela, tetapi itu adalah sebuah langkah untuk menghentikan lingkaran balas dendam yang semakin meluas. Oleh karena itu, Yesus melanjutkan doanya seperti ini, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Maksud kalimat terakhir dari doa Yesus ini adalah bahwa untuk menghadirkan suasana damai, kita memerlukan hikmat dari Tuhan agar kita tidak salah langkah. Langkah yang justru membuat kita malah membiarkan kejahatan merajalela. Setelah mengajarkan unsur-unsur sebuah doa, Yesus kemudian mengajarkan kepada murid-muridnya untuk tidak sungkan mengungkapkan keinginan mereka di dalam doa. Jika Allah memandang baik apa yang mereka minta itu, maka Allah tentu akan mengabulkannya. Yesus mengatakan begini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya meminta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Saudara terkasih, seringkali ketika kita berdoa, kita menginginkan Allah untuk menjawab doa kita seperti yang kita pikirkan. Jika tidak terjawab seperti yang kita inginkan, mungkin kita akan kecewa. Tetapi jika kita renungkan, sesungguhnya Allah telah menjawab doa-doa kita dengan sesuatu yang paling kita butuhkan dan sesuatu yang paling penting untuk kita terima. Kalaupun Allah menolak permohonan kita, bukan berarti Allah marah kepada kita atau Allah tidak sayang kepada kita atau Allah mengabaikan kita. Tetapi karena Allah sangat mengenali kita dan telah menyiapkan sesuatu yang lebih baik untuk kita terima. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam merenungkan firman Tuhan. Amin. Saudara terkasih, mari kita bersatu di dalam doa.
Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang pada hari ini sekali lagi mengingatkan kami tentang doa, di mana kami harus berdoa dengan menyebut nama-Mu, sehingga alamat dan tujuan kami berdoa jelas. Kami berdoa kepada Bapa Pencipta langit dan bumi, kepada Sang Anak yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menuntun kami. Engkau juga mengajarkan kami berdoa, agar ketika kami berdoa kami menyampaikan keinginan-keinginan kami tanpa didasari rasa khawatir, tetapi didasari iman percaya kami bahwa Tuhan memelihara kami. Dan Engkau juga mengingatkan kami untuk juga berdoa bagi sesama kami, di mana kami tidak dikuasai oleh dendam, tapi dikuasai oleh kasih ketika mendoakan setiap orang. Tuhan Yesus Kristus, tuntunlah kami agar kami dapat menjadi pendoa-pendoa yang baik dan benar, sebagaimana yang telah Engkau ajarkan kepada kami melalui Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk gereja kami, GKI Taman Cibunut, Bandung. Berkatilah majelis jemaat, supaya kami dapat mengambil keputusan yang baik untuk gereja kami, supaya setiap kebijakan yang kami ambil semuanya selaras dengan kehendak Tuhan, sehingga memuliakan nama Tuhan di tengah kehidupan jemaat ini. Berkatilah jemaat kami, setiap anggota dan simpatisannya, supaya mereka berakar bertumbuh di dalam Kristus, dan biarlah perkataan dan perbuatan mereka memuliakan nama Tuhan dan menjadi teladan yang baik di tengah kehidupan bermasyarakat. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan keluarga kami. Peliharalah kami sebagai suami dan istri serta anak-anak, agar kami hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, menjaga satu dengan yang lain, saling mendukung, menerima dan mendoakan. Tuhan kiranya juga memberkati setiap pekerjaan tangan kami, agar apa yang kami kerjakan seturut dengan pekerjaan tangan Tuhan. Dan kemana kami melangkah, kami mengikuti langkah kaki Tuhan. Kami percaya Tuhan akan selalu mencukupkan apa yang kami perlukan. Tolonglah kami agar kami dapat mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami. Jagalah mereka di dalam masa pertumbuhan mereka, agar mereka mencintai Tuhan. Mereka mengasihi sesama mereka seperti mereka mengasihi diri mereka sendiri. Dan kiranya mereka dapat menjadi teladan di tempat di mana mereka berada. Dan mereka juga memelihara iman di tengah berbagai godaan yang bisa menarik mereka keluar dari iman percaya mereka kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk setiap orang yang sedang berupaya untuk mencari lapangan pekerjaan. Kami percaya Tuhan telah menyediakan lapangan pekerjaan yang baik untuk mereka, sehingga melaluinya mereka dapat mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang mencari pasangan hidup, supaya Tuhan pertemukan mereka dengan orang yang tepat di dalam kehidupan mereka, yang mendukung mereka di dalam pertumbuhan iman mereka dan pekerjaan mereka. Kami berdoa untuk setiap keluarga muda yang sedang merintis kehidupan rumah tangga, supaya mereka Tuhan berkati kehidupan rumah tangganya. Jikalau mereka Tuhan berkenan untuk hadirnya buah hati, berkatilah sang ibu agar diberikan kesehatan oleh Tuhan, agar di dalam proses dalam menjaga buah kandungannya, Tuhan menjauhkannya dari segala mara bahaya. Juga bagi keluarga-keluarga yang di dalamnya sampai hari ini mereka belum juga memiliki keturunan, kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, dan Tuhan akan mendatangkan sukacita bagi mereka dengan cara Tuhan yang unik. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi mereka yang berjuang untuk melawan sakit penyakit, juga mereka yang berada di dalam tahap pemulihan. Kami percaya bahwa Engkau adalah tabib di atas segala tabib, yang sanggup memulihkan berbagai penyakit yang tidak sanggup disembuhkan oleh manusia. Kami berserah kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Jikalau Engkau berkenan,
tentu kesembuhan itu bisa kami alami. Berkatilah setiap makanan, minuman, obat-obatan, juga tindakan medis yang dilakukan terhadap kami. Biarlah semuanya itu bisa menjadi cara Tuhan untuk mendatangkan pemulihan bagi kami. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami. Kami percaya masih banyak orang-orang baik yang berjuang untuk kesatuan bangsa ini, yang memperjuangkan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, yang melawan politik-politik identitas yang memecah belah, yang melawan kekuatan-kekuatan jahat demi kepentingan pribadi dan golongannya, yang mengorbankan kesatuan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Biarlah Tuhan yang menjaga kesatuan bangsa ini, dan biarlah bangsa ini bisa menjadi teladan bagaimana hidup dalam keberagaman itu bagi bangsa-bangsa lainnya. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih untuk kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, tolong kami agar kami tetap dapat terus memelihara iman percaya kami kepada Tuhan. Dan biarlah kami juga dapat menerapkan setiap firman yang Engkau ajarkan kepada kami. Jangan biarkan firman Tuhan itu berlalu, tapi biarlah firman Tuhan hidup di dalam hati dan pikiran kami dan berbuah melalui perkataan dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persekutuan doa pagi pada hari ini telah selesai. Sampai jumpa di dalam persekutuan doa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.